sahabat Mira Kaset, apa kabar? Selamat pagi untuk semuanya. Kita masuk lagi ke segmen Funversation bersama saya Francisca Gerungan, Head of Fund Services dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Sudah bergabung bersama saya Bapak Triwira Chandra selaku Deputy Chief Investment Officer dari Sinarmas Asset Management. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Cika. Kita panggil Wira aja ya, Wira. Biar santai. Sesi kita pagi ini. Oke, nah jadi sahabat Mira Aset, tadi saya sudah kenalkan Wira dari Sinarmas Asset Management. Tentunya sahabat Mira Aset di sini sudah kenal gitu ya, siapa sih Sinarmas Asset Management. Tapi kita pengen tahu update-nya nih. Nah, jadi kita sama-sama dengar dari Wira. Silahkan. Ya, selamat pagi sahabat Mirai. Jadi saya Triwira dari Sinarmas Asset juga ingin memperkenalkan juga ya bahwa Sinarmas Asset Management ini MI ya salah satu MI yang terbesar ya, top 5 in terms of AUM. Jadi kalau kita urutkan ya berdasarkan AUM dari reksadana dan kontrak pengelolaan dana, posisi Sinarmas ini mencapai nomor 4 gitu. Jadi mostly memang konsentrasi dari Sinarmas ini lebih ke aset fixed income yang menjadi jagoannya kita ya. Dan memang kita secara produk itu sebenarnya kita cukup diversified gitu. Oke, nah untuk mungkin achievement yang diterima di tahun ini banyak yang diterima dari reksadana kelas aset apa nih, Pak? Bermacam-macam sih Kak Cika. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa award yang kita terima ya, total sih ada sekitar 20-an award. Nah, sekitar 16 award itu berhubungan dengan fund performance. Jadi masih masuk kategori best mutual fund. Jadi baik konvensional maupun syariah gitu. Oke. Nah, sahabat Mira Aset, sebenarnya jam terbang dari Sinarmas Asset Management sendiri nggak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Maksudnya sudah lama ada di market, produk-produknya pasti juga kamu kenal semua. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke market update. Jadi kita pengen tahu ini apa sih kondisi sekarang ini gitu ya, dan menuju penghujung 2025 dan kita juga mau masuk ke 2026. Sebenarnya dari kondisi global market dulu, dari trade war atau memang Fed cut rate gitu ya, ini kita mau menuju kemana sih di tahun depan? Nah, kalau kita lihat ya buat perspektifnya how we are seeing next year 2026 ya, kita ngelihat volatility itu bakalan tetap ada dan environment itu tetap challenging gitu. Jadi yang kita lihat ke depannya itu beberapa aset kelas itu mungkin ada yang menarik, ada juga yang mulai kelihatan downside-nya itu lebih besar gitu kan. Jadi kita berbicara mengenai perspektif dari sisi equity dulu. Yeah. Jadi kalau dari sisi equity, kita lihat itu justru it's a good year. Bahkan banyak teman-teman juga even friends in the banks itu menyatakan next year will be the year of equity. Why? Karena ample of liquidity, valuation masih menarik, dan juga ada katalis utama yaitu stimulus fiskal dari pemerintah. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin tentang equity gitu ya, kita kan masih disupport dari investor global. Apakah ini that moment mereka akan balik lagi gitu? Bisa jadi. Memang ya kalau untuk kita lihat kondisi saat ini fundamental belum benar-benar recover. Tapi kalau kita lihat justru ini sweet spotnya. Kenapa? Karena liquidity-nya tuh sedang berlimpah. Injection liquidity dari government, kemudian monetary easing dari BI, dan SRBI kan sekarang kita lihat issuance-nya mulai mengecil. BI mulai banyak beliin government bonds, year to date kan cukup signifikan ya besarannya ya. Jadi ditambah lagi ada diskon dari GWM. Jadi liquidity ke sistem itu yang digelontorkan pemerintah dan BI itu bisa mencapai 700 triliun. Dan apa impact-nya? Jadi dengan liquidity yang ample ini, aset price itu akan meningkat ya gitu. Dan kalau misalnya investor dari foreign itu melihat ada kondisi yang menarik ya, begitu ada pembalikan dari earnings, mereka tuh bakalan masuk lagi. Dan kita bakal ngelihat inflow ya, ketika adanya inflection point terjadi di market kita. Jadi mungkin belum serta-merta mereka masuk, tapi dengan liquidity ini mereka lihat gimana dari sisi domestiknya gitu ya. Betul. Domestic market menunjang dan itulah mungkin momen
celah untuk mereka ya bisa mulai inflow ke kita gitu Benar. ya. Nah, kalau dari kondisi di market US sendiri, apakah kedepannya akan banyak mempengaruhi market kita? Nah, kalau untuk US market sendiri ya, mungkin challenge-nya itu kita mesti lihat ada tren de-dollarization. Apa itu artinya? Jadi kan banyak foreign banks, foreign central banks yang mulai mengurangi holdingnya di US Treasury. Dan justru banyak kepemilikan di gold yang meningkat. Jadi porsi ya central banks yang holding US Treasury itu turun dari 62% about 10 years ago, sekarang di level 57-58%. Apa artinya? Berarti kan banyak yang udah mulai nggak percaya lagi dengan US dollar as the currency of trade ya gitu. Oke, nah kalau dari sisi market kita sendiri, bagaimana kita harus melihat hal itu terhadap US market yang tadi ya, jadi kehilangan gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perspektif secara global, mungkin kita ada terpengaruh ya. Namanya ketika risk off, pasti kita ada kena outflow. Tapi ketika risk on juga market kita ada pengaruh inflow. Tapi dengan melihat position foreign saat ini sudah cukup light ya. Government bonds sudah very light, bahkan kelihatan outflow ya cukup besar, 39 triliun this year. Equity memang ada inflow, tapi secara position dari sisi equity sendiri itu kan juga masih foreign ownership itu sangat rendah saat ini. Ya, jadi dengan posisi Indonesia yang saat ini kita lihat sih lebih kuat terinsulasi. Jadi terpengaruh dari luar sedikit, tapi kita ketika ada growth dalam negeri itu yang menyebabkan market kita tuh lebih ke arah positif. Oke, jadi dari mungkin beberapa tahun ke belakang, ya outflow-nya tuh udah banyak terjadi gitu ya. Betul. Jadi sekarang kita malah di positioning yang kita bisa melihat lebih positif ke arah growth ya. Oke, nah kalau untuk pasar domestik sendiri, tadi kan pergerakan bonds market juga udah cukup signifikan gitu ya. Nah di tahun 2026 apakah yield itu masih ada ruang untuk turun lagi gitu? Apalagi mungkin tadi disebutkan kan memang di Sinarmas Asset Management kan jagoannya kelas aset fixed income fund gitu ya. Nah 2026 bagaimana sih pasar bonds? Nah, mungkin menariknya kalau dari sisi bonds ya, kita harus lihat perspektifnya dari dua sisi. Dari ada government bonds dan corporate bonds gitu kan. Jadi kalau kita dari sisi government bonds, kita udah lihat government bond rally-nya udah cukup kenceng selama ini. Udah berapa tahun ya along the way. Tapi untuk tahun depan justru kita lihat upside-nya tuh hampir very limited. Kemudian downside-nya tuh lebih besar. Karena untuk kondisi saat ini dengan weaker dollar gitu, kita melihat untuk yield ini udah cukup topish. Level yang 10 year government bond kita mencapai 6,07 ya yieldnya ya. Sedangkan kalau kita running our models di Sinarmas itu fair yield itu hanya di 6,6%. Jadi bisa terjadi ada downside ya. Jadi tapi kita ngomong itu government bonds. The different things itu lari ke corporate bonds ya, kita bisa lihat di slide ini. Justru corporate bonds ini yang menjadi lebih menarik. Kenapa? Ketika market bonds rally kemarin, corporate bonds itu ketinggalan. Karena harganya corporate bonds itu quite stable. Dan govies itu kan lebih cepat ya rally-nya. Nah, ketika ada pembalikan, justru kita lihat ini yang jadi lebih menarik ya. Belum lagi spread untuk corporate bond terhadap government bonds yang let's say rating AAA itu sekitar 60-80 basis, dan yang single A itu bisa mencapai 200 basis point. Apa artinya? Berarti kan aset kelas corporate bond lebih menarik. Apalagi kalau kita lihat corporate credit rating itu rata-rata itu lebih membaik. Dan kita bisa juga mengintip ke data perbankan, di mana loan yang bermasalah di perbankan di segmen korporasi malah turun kalau dibandingkan tahun 2024. Oke, ini despite of yang memang suku bunga kita juga cenderung turun gitu ya? Benar. Oke, jadi tetap corporate bonds ini cukup stabil untuk memberikan. Cukup stabil. Memang yield ya secara umum itu akan turun. Pasti akan turun. Tapi ya. mungkin corporate bonds itu bakalan turun nggak sebanyak dari sisi government bonds. Oke, karena memang
Ya market Indonesia cukup berbeda kita bisa bilang gitu ya. Kita lihat memang GCI kan all time high, tapi dari sisi kelas reksadana gitu kan memang yang meningkatkan AUM dari fixed income fund gitu ya. Betul. Apalagi yang memang mungkin yang lebih stable kita lihat jelas di corporate bonds. Tapi juga banyak juga investor yang memang mereka believe dan memang sudah masuk di reksadana yang basisnya government bonds pasti menikmati di tahun ini ya gitu. Benar. Nah soalnya untuk tadi kita mengiring ke arah next year adalah tahunnya equity, itu kan kita juga mesti pelan-pelan dengan story yang terarah gitu ya. Karena memang sekarang GCI sendiri kan all time high, tapi pilihan emitennya kan cukup apa ya? Ya mungkin nggak jadi pilihan semua orang gitu kan. Betul. Dan di reksadana saham sendiri kan kurang lebih mungkin universe-nya nggak punya pilihan-pilihan saham emiten ini ya. Ya, jadi kalau untuk dari sisi reksadana saham ya, kalau saya perhatikan di industri itu justru universe saham itu memang cukup terbatas ya, nggak bisa serta-merta ada saham apa yang memang kelihatan menarik itu bisa dibeli, karena kan ada concern dari sisi liquidity, valuation, dan banyak hal yang mesti kita pertimbangkan gitu. Jadi kalau melihat ya pada strateginya kita untuk di Sinarmas, ya kita memang temanya di equity itu ada 3G ya, 3G. Jadi gold, growth, and grit. Jadi kita tahu yang dari gold kita tahu lah trennya itu cukup bagus dan peralihan central bank yang dari US Treasury ke gold, lalu juga gold itu dipakai sebagai hedging untuk policy uncertainty di secara global. Jadi itu satu tema yang paling utama. Dan ini yang memang mendorong produk-produk di Sinarmas yang bisa perform ya tahun ini dari tema dari gold gitu. Nah kemudian growth, kalau growth itu kan kembali lagi ke ujung-ujungnya structural domestic story. Jadi seperti konsumen, kemudian retail dan telco yang growth-nya itu akan rebound gitu. Dan yang terakhir itu grit ya. Grit itu kan lebih kayak kegigihan gitu kan. Apa sih grit, saham grit di Indonesia ya? Kita lihat lebih ke perbankan. Karena kan despite any challenge, our banking itu valuation-nya memang turun tapi masih terjaga dan dividend yield itu masih menarik. Bisa 6-8%. So that's why ya kita lihat banking ini akan jadi story liquidity improvement, kemudian dari valuation yang masih menarik ya. Kalau nextnya kita ngebahas soal banking karena memang ini saham-saham yang menarik gitu kan. Tadinya sangat-sangat digandrungi, tapi ternyata belakangan kan mereka cukup turun cukup signifikan gitu ya. Nah nextnya komposisi banking sectors ini di reksadana sahamnya Sinarmas Asset Management akan seperti apa? Akan memang ditambahkan gradually atau sekarang pun sudah mulai nih untuk dikolek karena belief ke depannya memang akan naik? Nah kalau dari Sinarmas Asset kita memang selalu ngambil tactical view ya. Jadi kita nggak pernah bakal stay in one sector itu too long sambil kita review terus-menerus. Jadi bisa aja dalam 3 bulan ke depan ketika sektor bank itu mungkin rally ya kita akan take profit juga gitu. Tapi ketika banknya itu udah mencapai bottom dari sisi valuasi seperti di bulan lalu, ya kita memang mulai rotate lagi sih ke sektor perbankan. Gitu. Oke, nah mungkin ini penutup dari market update kita tadi strategies and sector selection dari equity fund kita udah bahas. Kalau dari fixed income fund strateginya di tahun depan seperti apa? Nah tahun depan itu mungkin kita akan banyak bermain lebih ke corporate bonds. Dan kita kan again mencari yang namanya lowest credit risk, kemudian cari market anomali ketika ada mispricing dari corporate bonds yang ratingnya bagus, tapi harganya itu memang jauh ya dibandingkan harga pasar yang lebih misalnya lebih murah. Jadi kita selalu menggali atau explore the market, kita cari bid gitu kan. Itu yang kita lakukan gitu. Itu dari pasar sekunder ya? Ya. Kalau dari new issuance-nya sendiri tahun depan kalau gimana? dari new issuance ya, kita bisa meleverage our financial ecosystem and our size. Karena kan Sinarmas is the biggest corporate bond player in the market. Jadi kita bisa ada daya tawar ya untuk ke emiten, kemudian ke underwriter untuk mendapatkan at least proportion yang cukup bagus ya untuk our funds. Gitu.
Oke, nah sahabat Mira Aset, tadi kita udah dengerin dari Wira penjelasan tentang market update dan bagaimana sih strategi tentang fixed income fund strategi dan juga untuk equity fund strateginya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahas satu produk unggulan dari Sinarmas Aset ya. Tentunya ini produk unggulan yang sahabat Mira Aset udah pasti tahu, udah pasti kenal. Tapi kita pengen tahu apakah mungkin ada perubahan dari strategi pengelolaannya atau mungkin dengan kondisi market yang ada, corporate bond seperti apa sih yang akhirnya lebih banyak dikolek mungkin, atau sektor apa yang tadinya mungkin banyak dipilih tapi jadi enggak. Silahkan diceritakan. Oke, mungkin kalau saya sharing sedikit ya mengenai Dana Mas Stabil. Fund ini di-launch di Februari 2005. Jadi udah lewat dari 20 tahun dan mengalami berbagai macam market cycle. Jadi ya dari krisis 2008, taper tantrum, hingga yang terakhir kemarin COVID gitu kan. Yes, ini Tapi dilewatin ya, semua oleh benar. fund ini ya. Jadi kita lihat kan quite robust ya untuk dari sisi returnnya gitu. Dan untuk Dana Mas Stabil kita filosofinya tuh cukup sederhana. Kita trying to preserve the capital, kemudian risk management yang robust sambil deliver the competitive return. Kalau dari ratingnya sendiri? Nah, kalau untuk rating, underlying bonds-nya kita tuh rata-rata single A+. Itu dominate the 65% ya, 65% dari portofolio. Dan kita tuh sebenarnya kalau dari sisi jumlah issuer itu ada 40 lebih. Oke. Dan untuk bond seriesnya dalam fund ini ada 140 series. Jadi Oke. very diverse dan kita bisa lihat nggak ada concentration risk di dalam fund ini. Oke. Karena sekarang berapa besar AUM-nya saat ini? Per hari ini sih di 15,7 triliun ya. 15,7 triliun. Makanya tadi sudah di-manage sedemikian rupa, tidak ada concentration risk ya. Tadi 140 series. Series. Wow, Ya. wow. Oke. Dan tentunya untuk dari stability, kemudian tadi juga credit rating yang dipilih ya. Ini manage durasinya berapa ya? Untuk durasinya memang berkisar sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Memang tahun lalu sempat meningkat 3+ ya karena memang kita sempat ada trading dari porsi government bonds. Tapi itu very minimum dan itu memang buat enhance the return gitu. Jadi di kinerja masa lalunya itu udah terreflek ya. Udah terreflek. Dan kedepannya akan di-maintain di durasi yang sama sekarang ini. Ya. Oke. Dan Dana Mas Stabil ini tadi sudah ulang tahun ke-20 ya, dari tahun 2005. Sekarang Udah 21 ya. 21. Ya. Sahabat Mira Aset, ini segitu lamanya produk ini ada, jadi memang ini salah satu hal yang dilihat tentunya dari investor reksadana ya, bahwa ya open-ended fund reksadana terbuka yang dari dulu ada sampai sekarang di manage dengan baik gitu ya, AUM-nya mencapai 15 triliun lebih gitu ya. Jadi ini pastikan menjadi salah satu pilihan kamu untuk berinvestasi reksadana di Navi by Mirai Asset ya. Dan kamu juga bisa cek lagi portofolio kamu kalau memang diatur dengan profil resiko gitu ya. Apakah sudah kebanyakan nih porsi sahamnya, perlu ditambahkan alokasi reksadananya mungkin yang di fixed income fund. Silahkan bisa pilih Dana Mas Stabil dari Sinarmas Asset Management. Nah, untuk pengelolaannya sendiri apakah ada satu hal signifikan yang berubah atau memang dari dulu cukup konsisten dalam memanage fund ini? Sebenarnya filosofinya tetap kita maintain, tapi memang kita selalu enhance pengelolaannya itu dari sisi risk management. Jadi mungkin dari sisi yang kita kuatkan lebih ke sisi analisa dari emiten, kemudian liquidity management gitu. Jadi itu yang kita kuatkan hingga saat ini. That's why memang kita nggak pernah ada concern dari sisi liquidity, seandainya memang ada redemption yang quite significant. Ya kita pada akhirnya kita bisa manage semua. Dan mungkin sebagai tambahan informasi,
kita cukup terdiversifikasi ya untuk jumlah nasabahnya kita. Oke. Jadi untuk fund ini sendiri itu ada sekitar 40.000 nasabah ya. Dan setiap nasabah itu nggak ada yang punya akun tuh cukup signifikan. Jadi maksimal itu selalu di bawah 5% dari AUM. Jadi ketika ada redemption itu masih cukup manageable sih. Dan ditambah lagi kebanyakan sekitar 50% lebih nasabah yang ada di dalam ini punya akun SAS itu memang di bawah 5 miliar. Oke. Ya. Dan kalau jadi cukup sustain ya. Dan apakah mereka juga maksudnya cukup medium to long term investment kalau dari Wira lihatnya Yes, di fund ini? rata-rata memang holding periodnya tuh sekitar 1 sampai 3 tahun lebih sih. Oke. Nah, jadi dengan kondisi yang ada sahabat Mirai Aset, jadi nggak perlu khawatir ya. Maksudnya kita bisa bilang sehat karena tadi ya kan, semuanya benar-benar well diversified dari sisi underlying-nya, kemudian dari sisi investornya ya, dari sisi tiket size-nya juga gitu ya. Dan kita berharap ya reksadana ini terus bertumbuh dan kamu menjadi salah satu investor yang ikutan untuk invest di dana mas stabil dari Sinarmas Asset Management. Oke gitu sahabat Mirai Aset, saya rasa kita sudah cukup membahas tadi tentang sisi market update baik dari pasar obligasi maupun pasar equity gitu ya, dan juga tentang satu produk unggulan dana mas stabil dari Sinarmas Asset Management. Nah mungkin sebelum kita tutup dari Wira ada closing statement mungkin? Ya, mungkin untuk tahun 2026 message-nya adalah kita tetap harus nimble ya dalam milih investasi ya. Jadi untuk pemilihan aset mungkin saya selalu sarankan reksadana ya, karena kan kita bisa dapat efek dari diversifikasi, apalagi dengan size yang mungkin kecil itu agak susah untuk diversifikasi. Dan selain itu juga kenapa saya selalu encourage untuk ada posisi di dana mas stabil, karena itu selalu menjadi core portofolio dan untuk capital preservation gitu. Ya oke. Terima kasih Wira udah hadir di studio kasih. Mirai Aset, dan sahabat Mirai Aset, sebelum kita tutup ya segmen dari Funversation kali ini, saya mau ajak sahabat Mirai Aset untuk keep on watching Funversation tiap bulannya ya. Dan juga saya mau ingetin kalau Navi menjual reksadana terpilih, salah satunya produk dari Sinarmas Asset Management. Kelebihan bertransaksi reksadana di Navi adalah full online 24/7 sahabat Mirai Aset. Ya, kemudian ini yang paling penting, bebas biaya transaksi. Jadi kalau kamu mau bertransaksi, beli reksadana, jual reksadana, melakukan switching, sok ya. Dana yang kamu tempatin pasti 100% langsung masuk ke produknya, tidak ada potongan biaya transaksi. Terintegrasi dengan RDN Mirai Aset, kamu buka akun di Mirai Aset, memiliki RDN, bisa langsung transaksi saham, reksadana maupun obligasi. Kita sudah mengkurasi produk-produk yang ditawarkan di Navi by Mirai Aset, dan kita punya satu tambahan virtual account payment yang bisa kamu pilih kalau misalkan ya kamu belum punya kesempatan untuk top up RDN, lalu posisinya mungkin lagi di weekend, langsung aja melakukan pembelian melalui pembayaran virtual account payment. Auto invest ini satu hal yang penting ya Wira ya. Auto invest kalau kita udah set kan udah terus menggulung tuh ya. Betul. Dan tentunya bisa jadi tujuan investasi kamu akan tercapai. Jadi sok ya, masukin dananya di RDN, klik auto invest feature gitu ya, bisa kamu pilih bulanan bahkan mingguan di Navi by Mirai Aset. Yang terakhir, kamu bisa pakai fitur switching kalau memang kamu lihat sekarang sudah perlu untuk punya posisi di reksadana saham gitu ya. Di dana mas stabil kamu bisa cek reksadana saham dari Sinarmas Aset yang ada di Navi gitu ya, untuk kamu mungkin melakukan switching perlahan ya. Tapi kami mau ajak, kita berdua mau ajak untuk stay invested. Jadi jangan sampai ketinggalan, kelamaan nunggu nggak ngapain-ngapain, dananya nggak berkembang loh sahabat Mirai Aset ya. Jadi pastikan kamu punya posisi paling nggak di dana mas stabil dulu. Oke sahabat Mirai Aset, thank you so much. Demikian sesi Funversation di pagi hari ini. Kita ketemu lagi di Funversation edisi yang mendatang. Saya mau ajak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Bye.